Gagal SNMPTN bukanlah aib. Kegagalan adalah hal yang wajar dalam hidup. Cobalah, tataplah ke depan sana. Jalan kalian masih panjang. Masih ada banyak jalan menuju kesuksesan. Begitu juga jalan menuju PTN impian teman-teman. Masih ada jalur lain, yaitu SBMPTN dan juga jalur mandiri. Sekalipun kalian tidak lolos di SNMPTN itu, tidak akan membuat kalian berbeda atau dibedakan oleh PTN nantinya saat kalian menjadi seorang mahasiswa. Kalian masih memiliki akses yang sama. Jadi, tidak perlu khawatir ya teman-teman. Jangan menganggap dengan kamu gagal SNMPTN itu adalah akhir dari segalanya. Pada dasarnya, SNMPTN dan SBMPTN itu tidak jauh berbeda. Memang, dalam SBMPTN cenderung lebih berat ya, karena kalian harus belajar dulu, lalu menjalani ujian atau yang disebut dengan UTBK. Memang, sudah bukan rahasia umum lagi bahwa dalam setiap tahunnya yang tidak lolos SNMPTN itu lebih banyak dibandingkan yang lolos. Presentasinya itu biasanya pada angka 20%. Jadi ada sekitar 80% anak itu gagal di SNMPTN. Untuk itu, perlu dicamkan ya, bahwa hanya karena gagal SNMPTN itu bukan berarti kamu gagal dalam hidup. Hanya saja, kegagalanmu itu disebabkan karena peringkatmu berada di bawah atau di luar kuota yang ditentukan atau yang dipatok oleh PTN. Kalian bisa menganggapnya bahwa kalian gagal SNMPTN ini tidak apa-apa. SNMPTN bukanlah rezeki kalian. Kalian masih bisa mencapai SBMPTN dan juga bisa mencoba jalur mandiri. Dengan realita peringkatmu di bawah mereka itu yang lolos, bukan berarti kamu itu orang yang gagal dalam hidup. Perjalanan hidup kalian itu masih panjang sekali. Kegagalan di SNMPTN ini hanya salah satu perjalanan yang harus kalian lewati dari ribuan bahkan jutaan perjalanan yang akan kalian tempuh. Jadi kalau sekarang kalian gagal SNMPTN langsung memutuskan untuk menyerah, rasanya kok sangat lemah ya. Tetapi aku paham bahwa setiap orang itu memiliki tingkat kekuatan yang berbeda-beda, yang tidak bisa dipukul sama rata antara si A dan juga si B. Sedih boleh, tetapi sewajarnya saja. Lalu kemudian bangkitlah. Memang, untuk bangkit itu tidak bisa langsung ya, karena kita itu manusia biasa, wajar. Sedih boleh, sehari sedih, 2 hari, 3 hari, lalu setelah itu, kalian move on. Move on dari kegagalan itu. Move on dari rasa sakit dan juga rasa kecewa. Mungkin kalian ada yang merasa bahwa rapotnya bagus, tidak ada nilai yang jelek, atau berkas-berkas yang salah gitu. Semua berkasnya sudah benar. Tapi kok kenapa gagal? Lalu kemudian mungkin ada yang berpikiran bahwa nilaiku lebih tinggi dari nilainya. Tetapi kenapa dia yang lolos dan aku tidak? Pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul dalam benak dan pikiran kalian sebagai pembenaran.
bahwa sesungguhnya kalian tuh tidak layak jika tidak lolos di SNMPTN. Hal demikian akan muncul dalam pikiran kalian sebagai penolakan bahwa kalian itu tidak seharusnya gagal. Itu adalah fase yang umum terjadi setelah kita mengalami kegagalan. Tidak apa-apa, tidak salah. Lalui fase itu sampai kalian merasa bahwa kalian sudah siap untuk menjalani hari selanjutnya. Dan apabila hati kalian sudah tertata, pikiran kalian sudah siap, maka persiapkanlah untuk SBMPTN. Jangan nanti-nanti, santuy-santuy. Ingat, mau gagal lagi? Tidak kan? Kalian juga harus menjadikan kegagalan ini sebagai bahan bakar dan juga kekuatan kalian untuk berjuang. Setelah gagal, pastikan ada kecewa ya. Ada rasa kecewa yang sangat besar. Nah, jadikan rasa kecewa yang besar itu sebagai bensin, sebagai bahan bakar, kekuatan besar kalian untuk mengejar ketertinggalan kalian, belajar lebih giat. Selain itu, sadarlah bahwa di setiap ujian atau kegagalan pasti ada hikmah yang terselip di dalamnya. Coba carilah sisi positif dari kegagalan ini. Mungkin salah satunya dengan kalian gagal di SNMPTN, hikmahnya adalah kalian diberi kesempatan untuk berjuang, untuk merasakan perjuangan yang begitu berat, sehingga bisa memasuki PTN impian. Karena segala sesuatu yang istimewa itu pasti sulit didapatkan. Apapun, bukan hanya soal SNMPTN atau SBMPTN atau masuk PTN. Segala sesuatu yang istimewa itu sulit didapatkan. Mencari sisi positif dalam kegagalan itu penting, supaya hati kalian itu tenang. Karena dengan hati yang tenang, maka belajar pun jadi lebih mudah masuk atau lebih mudah paham. Jangan sampai dengan terjadinya kegagalan ini, kalian menganggap diri kalian sebagai pecundang, lalu kalian bertindak pesimis, menganggap diri kalian itu berada jauh di bawah teman-teman yang lolos SNMPTN. Maka dari itu, ayo dong, pacu diri kalian. Katakan pada diri kalian sendiri, kalian pasti bisa. Karena kalau bukan diri kalian, lalu siapa lagi? Ketahuilah, satu-satunya kekuatan terbesar itu ada pada diri kalian sendiri. Jadi yang lain hanya bersifat membantu. Aku pun ngomong gini, hanya membantu. Yang menjadi katrol utama itu tetap kalian. Maka dari itu, berikanlah rasa percaya pada diri kalian. Bahwa kalian itu pasti mampu melewati semua itu. Hari ini boleh saja gagal SNMPTN. Tapi ingat, besok masih ada SBMPTN kan? Kalian masih mempunyai kesempatan, dan jangan sia-siakan kesempatan itu. Seperti kita tahu bersama ya, bahwa di SBMPTN itu juga tidak sedikit pendaftarnya.
bahkan cenderung jauh lebih banyak dibandingkan pendaftar SNMPTN. Karena kalau di SBMPTN itu ada 3 angkatan yang diperbolehkan mendaftar. Angkatan terbaru, tahun lalu, dan tahun lalunya. Sedangkan kalau di SNMPTN itu hanya angkatan yang terbaru saja. Oleh karena itu, untuk bisa tembus lolos SBMPTN, kalian harus mengeluarkan kekuatan yang ekstra. Apa bentuk kekuatannya? Ya belajar. Gak mungkin kan, tiap hari rebahan, tapi pengennya lolos SBM. Mungkin ada 1 atau 2 orang yang beruntung. Tetapi keberuntungan itu tidak terjadi di setiap orang. Itu hanya terjadi pada beberapa orang saja. Sekarang kita bicara yang umum saja, yang bisa terjadi di semua orang. Maka caranya itu, ya belajar. Kita hidup di dunia ini itu perlu kerja keras untuk mencapai kesuksesan. Kalau kamu tidak bekerja keras, kalau kamu menganggap remeh hal ini, pada akhirnya kamu juga akan gagal lagi di SBMPTN. Maka dari itu, jangan sia-siakan kesempatan ini. Dan satu lagi, coba tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang membuatmu berjuang sampai detik ini? Apa yang membuat kamu sedih karena kegagalanmu di SNMPTN? Lalu tiba-tiba, dalam pikiranmu, kamu melihat kedua orang tuamu. Mereka berdua. Mereka bukan alasan kamu berjuang. Kamu inginkan melihat raut wajah bahagia di kedua orang tua kalian. Melihat kedua orang tua kalian tersenyum dan bangga karena mendengar putra-putrinya lolos PTN impian. Maka dari itu, ayolah, jangan lewatkan kesempatan kedua ini. Kamu mungkin saja boleh gagal di SNMPTN, tapi kamu harus berhasil di SBMPTN. Tanamkan itu dalam dirimu. Belajarlah, berusahalah semaksimal mungkin. Tunjukkan kepada dunia bahwa kamu bisa. Buktikan kepada orang-orang yang meremehkanmu. Bayangkan wajahnya, bayangkan wajahnya. Ingat kata-kata yang pernah ia lontarkan saat ia meremehkanmu. Ingat baik-baik dan bayangkan. Buktikan. Katakanlah kepada dirimu bahwa kamu tidak seburuk apa yang mereka bayangkan. So, yang telah berlalu biarlah berlalu. Kegagalan SNMPTN biarlah menjadi cerita hidup kalian. Di sini sekarang waktunya untuk move on. Beranjak. Masih ada jalan yang harus kamu tempuh. Dan fokuslah. Berusahalah semaksimal mungkin. Karena pada dasarnya, usaha tidak akan mengkhianati hasil.